Semangat pagi semua, shalom, haleluya, Tuhan baik, amin. Terima kasih saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang ada di Amerika, selamat pagi, yang ada di Indonesia, selamat sore. Apapun, dimanapun kita berada, hari ini kita masih di kesempatan ada sehat, berarti masih ada maksud, masih ada tujuan Tuhan yang mau Tuhan capai dalam kehidupan kita masing-masing, amin. Saudara, judul renungan pada pagi hari ini adalah kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan, keinginan, saudara. Ayatnya yang udah pasti kita tahu, ayat yang sangat terkenal, ayat firman Tuhan yang ada di Filipi 4 ayat 19. Ini juga adalah ayat yang dulu pertama saya kenal Tuhan itu begitu memberkati saya. Ada lagunya juga dulu saudara dari Robert dan Lea. Nah, ke Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, kita yang berada di US dan khususnya kita yang sedang sekarang tinggal di kota New York, kenapa sih kita sampai berada jauh-jauh dari Indonesia sampai ke New York, saudara, di US? Yang pasti kita itu punya keinginan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dengan lebih baik. Kita mau meningkatkan mungkin kualitas kehidupan kita lebih baik, ya, amin, saudara ya. Karena kalau boleh jujur, salah satu kekhawatiran dari orang-orang, dari manusia termasuk anak Tuhan adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tapi ayat yang kita baca pada hari ini adalah ayat janji Tuhan yang sangat luar biasa, yang harusnya membuat kita itu tenang, damai, dan tentram di dalam Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan memenuhi semua yang kita butuhkan, semua keperluan kita untuk bisa hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita pada hari ini, saudara. Tuhan tidak berjanji akan memenuhi semua keinginan kita. Tuhan tidak menjanjikan kita ini misalnya ya, contohnya sekarang ini kan setiap tahun itu cellphone itu keluar rilis model terbaru, dan pasti kebanyakan itu selalu pengen ganti handphone, padahal baru punya setahun. Cuman karena selalu perusahaan handphone itu selalu mengeluarkan setiap tahun, jadi kayaknya baru setahun pun karena udah ada yang baru, jadi kelihatannya kayaknya udah lama, udah kuno, ya kan? Padahal masih baru, saudara. Nah, hal seperti itu, saudara, Tuhan nggak janji kepada kita bahwa kita bisa ganti tiap handphone setiap tahun, atau Tuhan nggak berjanji akan memberi kita mobil yang mewah atau rumah yang besar, saudara. Tapi sekali lagi, semua yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Tapi kadang dalam kehidupan kita itu blur. Kita itu blur antara kebutuhan dan keinginan, saudara. Nah, pikiran kita itu, hati kita itu bisa sangat tertawan pada semua keinginan kita. Sehingga kita merasa bahwa adalah kewajiban Tuhan untuk memenuhi semua keinginan kita itu, saudara. Kita mau Tuhan mengabulkan, menjawab, memberi apa yang kita inginkan. Keinginan itu sendiri nggak salah, saudara. Tapi kalau segala keinginan kita itu nggak terbendung, kita biarkan liar, saudara ya, nggak dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan, nggak mau kita tundukkan kepada firman Tuhan, nah itu baru keinginan-keinginan itu bisa menjadi bahaya, saudara. Sehingga pada saat kita tidak mendapatkan keinginan kita itu, saudara, kita akan kecewa, kita akan marah kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal yang terus terang saya sendiri harus terus banyak belajar, saudara. Karena keinginan saya sendiri banyak banget, saudara. Banyak banget. Dan bisa bahaya kalau enggak saya mau tundukkan kepada firman Tuhan, nggak mau dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Nah, beberapa hal yang Tuhan sering ajarkan kepada saya setelah bertahun-tahun, saudara, mengenai kebutuhan dan keinginan ini, maka ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Misalnya begini, saudara. Apakah permintaan permintaan kita itu bisa untuk memuliakan nama Tuhan atau enggak? Nah, saudara, kita bisa jawab itu tentunya dengan
kita bandingkan kita dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kalau memang permintaan kita itu nggak bisa memuliakan nama Tuhan, ya udahlah, ya udah pasti kita nggak akan dikasih sama Tuhan, ya kan. Terus apakah waktunya tepat nggak, saudara, ya kan? Kadang kita minta bukannya Tuhan nggak kasih, saudara, tetapi Tuhan itu lebih tahu saat yang tepat kita mendapatkannya, saudara, ya. Jadi kalau kita nggak waktunya nggak tepat, ya Tuhan belum memberikannya juga buat kita. Belum tentu Tuhan nggak kasih, tapi mungkin karena waktunya belum tepat, saudara. Nah, kalau keinginan kita itu misalnya dikabulkan Tuhan, apakah kita itu udah siap untuk mengelolanya, untuk mengelola tanggung jawab yang lebih besar itu, saudara? Ada joke, saudara. Suatu hari ada seorang keluarga memenangkan hadiah, saudara, ya. Hadiahnya besar banget berupa cash, saudara, ya. Dan anaknya bilang, wah ini hadiah ini kalau sampai papa tahu takutnya kaget karena papa punya sakit jantung katanya. Jadi gimana ya cara kasih tahu papa bahwa kita menang hadiah yang besar, kata anaknya. Kemudian kata anaknya yang lain, ya udah kita minta tolong pastor aja katanya biar pastor yang kasih tahu papa. Nah, kemudian pastornya ajak jalanlah si papahnya ini. Kemudian kata pastornya gini, wah ini nih kalau misalnya kamu katanya ya, misalnya ini mah misalnya kata pastornya itu dapat hadiah segini banyak gitu ya. Apa yang akan pertama-tama kamu lakukan, kata si pastor itu. Kemudian papanya menjawab, ya bagi 50-50 lah sama kamu pastor, katanya gitu. Dan pastornya tiba-tiba pingsan, saudara. Artinya pastornya sendiri nggak siap untuk mendapatkan berkat, nggak siap, belum siap saudara untuk mengelola berkat yang begitu besar, saudara. Jadi sekarang ya pertanyaan-pertanyaan itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, saudara. Kemudian apakah keinginan kita itu bisa membawa kita mencapai tujuan Tuhan atau hanya untuk kepuasan diri kita sendiri saja? Nah, saudara, ini penting. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa kita semua itu diciptakan kan untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kadang kalau misalnya kita pergi ke toko, saudara, ya, kemudian saya itu sering melihat, wah hebat banget ya, ada orang-orang yang menciptakan barang-barang yang saya sendiri sebetulnya mungkin kepikiran emang berguna gitu ya. Tapi kadang-kadang juga saya melihat barang-barang sesuatu yang, aduh siapa sih yang mau beli, kayaknya barang begini itu nggak ada gunanya, ya kan? Tetapi saya percaya setiap barang-barang yang ada di toko itu, pasti yang menciptakannya itu pasti berharap pasti ada gunanya, saudara, ya kan? Nah, apalagi Tuhan, saudara, Tuhan ciptakan kita, Tuhan itu pasti ada tujuannya dalam hidup kita, dan untuk memenuhi agar kita bisa memenuhi panggilannya, tujuannya, tujuan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memenuhi dan melengkapi kita dengan segala keperluan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuannya itu dalam hidup kita, saudara. Tuhan pasti sediakan. Yang pasti Tuhan tahu kita tahu kita membutuhkan kesehatan, ya kan? Seperti bulan ini kita bahas live healthy, hidup sehat. Dan ini memang benar, saudara, karena Tuhan mau dalam firman Tuhan juga berkata bahwa kita punya kesehatan kita yaitu dari roh, jiwa, dan tubuh yang sehat, saudara. Tuhan juga tahu kita perlu damai dan sukacita, karena damai yang Tuhan berikan kan nggak sama dengan damai yang dunia berikan. Dunia berikan damai itu adalah yang palsu dan ilusi, sedangkan Tuhan itu adalah damai yang sejati, saudara. Nah, apalagi itu adalah hal-hal yang penting ya, saudara, ya. Apalagi kalau kayak tempat tinggal, ya kan? Di sini kita di Amerika, saudara, kita hidup di 4 musim. Sekarang kita udah masuk musim dingin. Sejak hari pertama, saudara, ya kan, di kita menginjakkan kaki di negara ini, saudara, pernahkah kita tidur tanpa ada atap di atas kepala kita, saudara? Enggak mungkin, saudara, ya kan? Itu pasti Tuhan kasih, saudara. Walaupun pertama, dulu saya juga nggak kenal siapa-siapa, tapi saya pikir-pikir sampai hari ini, saudara, selalu saya nggak pernah tidur di luar gitu, saudara. Tuhan sediakan atap yang layak untuk saya boleh tinggal, saudara, untuk bisa tidur, saudara. Tuhan juga tahu kita membutuhkan, apalagi saudara, pemulihan, ya kan? Makanya Tuhan itu paling hebat kalau memulihkan kita dari luka masa lalu, memulihkan kita dari keadaan tertekan,
Tuhan itu juga paling jago memberikan kita jalan keluar pada saat kita membutuhkannya, saudara. Nggak pernah terlambat, saudara. Tuhan tahu kita, apalagi makanan, minuman, pakaian, itu Tuhan pasti sediakan buat kita semua, saudara. Dan yang paling-paling penting, Tuhan tahu kita juga membutuhkan keselamatan. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan berikan itu, saudara, dengan cara Tuhan rela mati buat kita di kayu salib, yang menderita untuk menyelamatkan kita. Itu Tuhan itu yang begitu aja mau sediakan, apalagi hal-hal yang lainnya, saudara. Nah, semua ini sekali lagi diberikan Tuhan supaya apa, saudara? Supaya kita bisa memenuhi panggilannya dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita bisa menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak sekali rencana Tuhan di bumi ini, dan Tuhan mau kita jadi partnernya, saudara, mau jadi mitranya, saudara, ya, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi sekarang kita ini sering lupa, saudara, bahwa Tuhan itu mencukupi kita untuk memenuhi tujuannya, saudara. Tapi kita itu sering lupa hal itu, dan akhirnya kita itu sering semuanya itu untuk memuaskan keinginan kita saja, saudara. Kita nggak merasa cukup kalau hanya kebutuhan pokok aja yang terpenuhi. Kita selalu merasa kurang, dan tidak cukup, saudara. Apalagi dengan pengaruh sosial media hari-hari ini, apalagi dengan kota New York ini yang gayanya konsumtif, saudara, ya kan? Apa saja yang ada di dalam iklan, di dalam advertising, kita bisa langsung cek langsung ke tokonya, saudara. Kalau dulu misalnya, kalau di Indonesia, ya kan, saya lihat advertising, kemudian, wah bagus banget nih barangnya, pengen lihat, belum tentu ada, saudara, ya kan? Tetapi di New York ini, apa sih, toko apa sih yang nggak ada cabangnya di New York? Most of the store, semua barang-barang, misalnya kita lihat iklannya, saudara, di sosial media, kita mau langsung cek barangnya, bisa, saudara, ya kan? Kalau kita tinggal di New York. Kalau di kota-kota lain, belum tentu, saudara, nggak semua barang itu mungkin tersedia di toko-toko di kota-kota lain. Tapi New York segala ada, saudara. Ya kan? Bisa langsung cek, saudara. Nah, kita itu jadinya gampang tergiur dengan begitu banyak yang ditawarkan dalam kehidupan di sekitar kita, saudara, ya kan? Belum lagi ditambah dengan rasa gengsi, rasa mau saling bersaing, rasa mau paling hebat, paling keren, ya kan? Padahal kalau mau jujur, barang-barang yang kita inginkan itu belum tentu adalah yang kita butuhkan, saudara. Itu bukan kebutuhan kita yang mendesak, saudara. Nah, lebih parah lagi kalau kita memaksakan memenuhi semua keinginan kita itu tanpa mempertimbangkan income-nya kita, saudara, ya kan? Apalagi sekarang ini, saudara, kita pergi ke toko, kita bisa langsung download apps, misalnya Klarna lah, atau Pay Later lah. Bukan cuma kredit card sekarang, saudara. Banyak sekali apps yang langsung kita bisa apply dalam hitungan menit, 1 menit udah bisa tuh kita beli barang dengan iming-iming Pay Later tanpa bunga, dicicil berapa kali, saudara. Dan akhirnya itu banyak menjebak sekali keinginan-keinginan kita itu kalau nggak terbendung, kita penuhi, sehingga akhirnya keinginan kita itu terus kita kasih makan, akhirnya kita bahaya, saudara, terjebak di dalam hutang yang besar juga, saudara. Dan karena kita udah terjebak, karena memenuhi semua keinginan kita, saudara, dan akhirnya kita kerja keras lagi, cari uang lebih lagi, saudara. Nah, firman Tuhan juga hari ini datang mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba uang, saudara. Nah, saudara, ada ayat bagus di firman Tuhan di Matius, saudara, dikatakan begini, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, saudara. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, saudara. Jadi Tuhan itu membandingkan dirinya itu, saudara, Tuhan itu istilahnya, Tuhan itu berkuasa banget, tetapi Tuhan itu membandingkan dirinya itu sejajar dengan Mammon atau dengan uang, saudara. Nggak pede, saudara, Tuhan itu. Karena banyak orang yang mengaku Tuhan sebagai tuannya, tetapi juga mengabdi kepada yang satunya lagi. Tapi Tuhan bilang kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara. Sampai Tuhan berkata begitu, saudara.
Sampai Tuhan berkata mau jadi hambaku atau menjadi hamba uang, ya kan? Karena banyak kita yang berkata kita adalah hambanya Tuhan, kita adalah anaknya Tuhan, tapi posisinya, saudara, posisi mengejar uang, mengejar mamon lebih tinggi, lebih banyak, saudara, porsinya daripada kita mengejar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Uang menjadi sumber utama untuk memuaskan semua keinginan kita, saudara. Nah, makanya juga Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Ini yang kemudian terusannya, saudara, kan ini yang kita juga dengar dari kemarin dari Pak Victor. Terusannya adalah begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi saya bacakan, Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Jadi firman Tuhan udah bilang jelas banget, kita itu harus belajar mencukupkan dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini, saudara. Artinya kita harus belajar bijaksana dalam mengelola semua berkat yang Tuhan percayakan pada kita saat ini untuk memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan. Kita harus peka untuk bisa membedakan dan memprioritaskan mana yang menjadi keinginan kita dan yang mana yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, saudara. Kita harus terus mengawasi diri kita sendiri, kita harus terus mengawasi keinginan kita, saudara. Belajar mencukupkan juga artinya kita yakin dan beriman bahwa Tuhan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu tersedia untuk menolong kita, kasihnya lebih daripada cukup, kasih anugerahnya ada selalu buat kita, saudara. Yuk, mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita yang Tuhan percayakan pada saat ini. Kita kelola dengan baik, karena kita ini adalah pengelola, saudara. Kita itu bukan pemilik, kita ini adalah pengelola, saudara, ya kan? Misalnya, jadi jangan kita itu iri dengan orang lain, kita lihat berkat orang lain lebih banyak, kemudian kita menjadi iri, saudara, ya kan? Dan juga yang udah lebih diberkati juga jangan jadi sombong, saudara, ya. Selalu punya rasa cukup dan selalu bersyukur. Nah, dulu, saudara, di Kejadian, Adam dan Hawa itu jatuh karena kurang bersyukur, saudara, dan merasa nggak cukup. Padahal di dalam Taman Eden, mereka udah dikasih kuasa untuk mengelola taman yang indah luar biasa. Semuanya boleh dimakan, 99% boleh dimakan, cuma satu yang nggak boleh dimakan, ya kan, yaitu adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat, saudara. Dan mereka itu udah begitu diberkati Tuhan, ya kan, udah dikasih, semuanya boleh dimakan, 99% Tuhan kasih gitu, itu udah nggak melimpah gimana, saudara. Tapi lalu datanglah si iblis membisikkan sesuatu yang membuat mereka merasa nggak cukup, saudara. Iblis bilang, ini nih, buah ini, ya kan, itu kan nggak boleh kamu makan kan, katanya gitu ya. Nah, tadinya buah itu mereka lewat juga tiap hari juga enggak apa-apa gitu kan, tetapi pada saat iblis membisikkan, membuka celah pada iblis nggak, bahwa kamu itu nggak cukup, dan akhirnya mereka pikir-pikir, wah iya juga ya, menarik juga ya buah itu. Akhirnya si Hawa makan, memberikan kepada suaminya, ya kan, dan mereka jatuh karena mereka mau lebih lagi, karena mereka mau, iblis bilang supaya kamu bisa seperti Tuhan, bisa berkuasa seperti Tuhan. Mereka jadinya yang tadinya merasa cukup, jadi nggak merasa cukup, saudara, karena mendengar bisikan iblis, saudara, ya kan? Dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Yuk, makanya pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, belajar juga dari Adam dan Hawa ini, yuk kita punya selalu sikap hati yang bersyukur, cukupkan dengan apa yang ada, kelola dengan baik semua yang ada pada kita hari ini. Setia dulu pada hal-hal yang kecil, nanti sesuatu yang lebih besar Tuhan pasti sediakan buat kita semua. Amin. Firman Tuhan berkata pagi hari ini mengingatkan kita, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita di atas keinginan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semoga semuanya diberkati. Amin.